Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan materi produk kreatif kewirausahaan pada hari ini. Strategi penentuan harga pokok yang akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing. Yang kedua, menentukan harga berdasarkan kompetitor. Dan yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan atau demand-based pricing. Perhatikan materi baik-baik. Kita akan bahas yang pertama adalah manfaat penetapan harga pokok produksi. Kenapa kita harus menetapkan harga pokok produksi? Berikut manfaat dari penetapan harga pokok produksi. Yang pertama, memenangkan persaingan di pasar. Yang kedua, menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang jadi. Yang keempat, dasar menentukan harga jual. Dan yang terakhir, menghitung harga pokok penjualan. Jadi, manfaat penetapan harga pokok produksi ada 5. Tujuannya apa dilakukan perhitungan harga pokok produksi? Yang pertama, berikut tujuan dari perhitungan harga pokok produksi. 1. Menilai penghematan dari proses produksi. 2. Penetapan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. 3. Menilai barang yang masih dikerjakan. 4. Menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan tersebut itu sendiri. Yang terakhir, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Tujuan perhitungan harga pokok produksi juga ada 5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode pengumpulan harga pokok produksi. Di sini ada 2 metode. Metode yang pertama adalah metode harga pokok pesanan, atau kata lainnya adalah job order costing. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode harga pokok proses atau proses costing. Menghitung metode pengumpulan harga pokok produksi ada 2. Yang pertama, metode harga pokok berdasarkan pesanan. Yang kedua, metode harga pokok berdasarkan proses, yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Kita akan membahas dulu metode harga pokok berdasarkan pesanan atau job order. Order itu pesanan. Bagaimana cara menghitung harga pokok pesanan? Kita lihat. Metode harga pokok pesanan digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Dalam sistem harga pokok pesanan, biaya dapat dialokasikan dan ditelusuri ke pekerjaan dan biaya dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut serta dapat dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk menghasilkan barang. Apa saja karakteristiknya dari metode harga pokok pesanan? 1. Digunakan apabila perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitungkan harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi dipisahkan dalam 2 golongan pokok, yaitu biaya produksi tidak langsung dan biaya produksi langsung. 3. Biaya produksi tidak langsung atau disebut dengan istilah biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung. Kata lainnya adalah
biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kalau tidak langsung, kata lainnya adalah biaya overhead pabrik. Kalau yang biaya langsung terdiri dari dua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Yang terakhir, karakteristik dari metode harga pokok pesanan adalah harga pokok per unit produk dihitung pada saat pesanannya selesai diproduksi. Harga tersebut ditentukan dengan cara membagi jumlah yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nanti ada rumusnya, kita akan pelajari lebih lanjut. Yang kedua, metode harga pokok berdasarkan proses atau proses costing. Umumnya, metode harga pokok proses digunakan pada jenis perusahaan yang memproduksi jenis produk dengan jumlah besar dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Prinsip dasar dari proses costing merupakan proses pengakumulasian biaya yang berasal dari operasi atau departemen tertentu dalam suatu periode penuh, kemudian membaginya dengan jumlah unit yang sudah diproduksi dalam periode tersebut. Nanti juga ada rumusnya, kita akan bahas satu persatu. Apa saja karakteristik dari metode harga pokok proses? Yang pertama, produk yang diolah dilakukan secara massal. Massal itu artinya diolah dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, sekali kerja hasilnya besar atau banyak. Dan sesuai dengan kapasitas dari produksi mesin-mesin yang ada. Jadi yang mengerjakan adalah tenaga mesin, jumlah yang dihasilkan dari proses produknya adalah besar atau massal. 2. Sifat produk yang diolah menunjukkan keseragaman. Artinya, produk yang banyak tadi itu sama, mirip, kembar antara produk yang satu dengan yang lainnya. Jadi pakai cetakan. Hasilnya itu dalam jumlah yang banyak, hasilnya bisa sama. Kemudian, produk diolah secara terus-menerus atau continuous. Continuous atau terus-menerus karena pabrik. Jadi dia berjalan terus-menerus. Antara periode satu dengan periode lainnya tidak akan dibatasi jarak. Yang keempat, laporan dari harga pokok produksi disusun atau dihitung secara periodik. Antara periode satu dengan periode lainnya harus ditetapkan batasan waktu tertentu atau kata lainnya adalah cut-off. Tujuan produksi tidak dimaksudkan untuk memenuhi suatu permintaan khusus yang berasal dari pelanggan tertentu. Produksi dilaksanakan dengan tujuan mengisi gudang dengan mengingat permintaan pasar yang sudah diperkirakan terlebih dahulu dengan tujuan jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan dan perbedaan antara job order costing dan proses costing yang sudah kita bahas baru saja. Job order costing atau berdasarkan pesanan, proses costing tadi berdasarkan proses. Persamaan keduanya antara job order costing dan proses costing adalah tujuan utama kedua sistem tersebut merupakan pembebanan biaya bahan baku, biaya overhead pabrik ke produk, tenaga kerja, dan memberikan mekanisme perhitungan biaya per unit. Sistem job order costing dan proses costing menggunakan rekening yang sama, termasuk yaitu bahan baku, biaya overhead pabrik, barang jadi, dan barang dalam proses. Inilah persamaan dari dua metode tadi. Apa sajakah perbedaan antara job order costing dan
proses costing. Perbedaan antara job order costing dan proses costing. Yang pertama, pengumpulan biaya. Kalau job order costing didasarkan pada pesanan, sedangkan proses costing dikumpulkan per departemen produksi ke periode akuntansi yang biasanya dilakukan akhir bulan. Kalau yang kedua, perhitungan harga pokok persatuannya. Kalau job order costing membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan menggunakan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Sedangkan proses costing perhitungan harga pokok persatuannya dengan cara membagi total biaya produksi yang sudah dikeluarkan dalam periode tertentu dengan satuan produk yang dihasilkan setelah periode bersangkutan. Klasifikasi biaya produksi. Biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung untuk job order costing. Sedangkan untuk proses costing, klasifikasi biaya produksinya, pembebanannya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung sering tidak diperlukan. Terakhir, dilihat dari elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Kalau job order costing, biaya overhead pabrik terdiri atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan proses costing, elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik adalah terdiri atas biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya penolong, serta biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.